Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan. Video pembelajaran ini masih Bu Fatma buat khusus untuk anak-anak Ibu kelas 5A SD Negeri 003 Tanjung Pinang Barat. Video kali ini membahas tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran di video kali ini, yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kedua, dengan menuliskan jawaban dari pertanyaan, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat sesuai hasil musyawarah sebagai perwujudan tanggung jawab warga masyarakat. Keempat, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang kelima, dengan membaca teks bacaan sambil menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Nah, di awal pembelajaran 3 juga dapat kamu lihat pada buku temamu, ada gambar sekelompok warga sedang melakukan kegiatan bersama-sama. Di sana ada orang dewasa dan juga ada anak-anak. Ada yang perempuan dan juga ada yang laki-laki, ada yang tua dan juga ada yang muda. Semuanya saling bekerja, melakukan kerja bakti. Tidak ada yang duduk-duduk santai, tidak ada yang hanya menonton saja. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan. Nah, setelah membaca teks berjudul Kerja Bakti, tentunya kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada layar ini ataupun yang ada pada buku temamu. Kapan kerja bakti dilakukan? Ya, tadi disebutkan hari apa ya. Kemudian di mana dilakukan? Mengapa kerja bakti dilakukan? Ingat, kata tanya yang benar adalah mengapa bukan kenapa ya. Kemudian siapa yang mengikuti kerja bakti? Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Bagaimana hasil musyawarah? Dan mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Silakan kalian baca kembali teks yang tadi sudah Ibu bacakan. Bisa kalian lihat pada layar ini, kalian kembalikan ke menit sebelumnya atau kalian buka buku tema ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman ini. Nah, pada subtema 1, kamu telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat.
Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, hak berarti sesuatu yang mutlak, yang pasti menjadi milik seseorang. Dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat, dimanapun tempat tinggal yang ia pilih sebagai tempat domisilinya. Apa saja contoh hak warga masyarakat? Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Kemudian hidup tenang dan damai. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Bebas berpendapat dan berorganisasi, dan berhak untuk mengembangkan kebudayaan daerah. Ingat, walaupun hak ini adalah sesuatu yang menjadi milik kita harus juga melakukannya dengan bertanggung jawab, termasuk mendapatkan pekerjaan. Jadi jangan dikira kita berhak mendapatkan pekerjaan lalu kita bekerja sesuka hati, tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita dapatkan tadi. Kemudian ada kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, kewajiban ini berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa saja contohnya? Pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, kadang-kadang di setiap masyarakat punya ketentuannya masing-masing. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ya. Kemudian menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat ini wajib kamu patuhi. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Ingat, ketika kita sudah menjalankan kewajiban dengan baik dan bertanggung jawab, maka kita juga dapat menikmati hak kita sebagai warga masyarakat. Contohnya, tadi kita berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Apa yang harus kita lakukan sebelum bisa menikmati hak tadi? Ya, kita menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal sebagai bentuk kewajiban kita. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis usaha ekonomi ya. Ada yang dikelola sendiri, ada juga yang dikelola oleh kelompok. Di sekitar kamu bagaimana? Apa jenis usaha yang dikelola sendiri yang dekat dengan daerah rumah kamu? Mungkin seperti warung ya. Kemudian ada nggak jenis usaha yang dikelola oleh kelompok? Ya, kita akan cari tahu apa saja contoh-contohnya. Nah, jenis usaha yang dikelola sendiri adalah usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal yang kecil dan terbatas. Biasanya dikelola secara sederhana. Nah, apa contoh usaha ekonomi perorangan? Yang pertama contohnya adalah usaha pertanian ya. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Modalnya terbatas. Jadi biasanya ada orang-orang yang memiliki lahan-lahan kosong ya, digarap sendiri. Misalnya ya digemburkan tanahnya, kemudian menyemai benihnya sampai kepada panen ya, juga dilakukan perorangan. Kemudian usaha perdagangan yang tadi kita sampaikan ya, ada perdagangan yang skalanya kecil dan sedang. Contohnya yaitu tadi warung yang ada di sekitar rumah kamu, kemudian pedagang di pasar ataupun pedagang asongan yang keliling ya, ada pedagang kaki lima. Nah, itu termasuk ekonomi perorangan. Kemudian usaha jasa. Jasanya apa saja? Contohnya seperti fotokopi. Kemudian ada pangkas rambut, ada penjualan pulsa, ada bengkel ya, itu adalah contoh usaha jasa yang ekonominya perorangan. Nah, ada juga industri tapi yang skala kecil. Contohnya ya industri rumahan ya. Sekarang kan ada tempat pembuatan batu bata, kemudian ada pembuatan kerajinan tangan ya, anyaman, souvenir,
Kemudian juga ada pembuatan makanan ya, sekarang sedang banyak nih makanan-makanan sehat. Nah, lalu apa sih bedanya dengan usaha ekonomi yang dikelola kelompok? Kalau usaha ekonomi ini dikelola secara berkelompok, pengelolaannya sama-sama, kemudian modalnya modal bersama. Keuntungannya juga nanti akan dibagi kepada seluruh kelompok yang mengelola usaha tadi. Apa saja contohnya? Yang pertama ada namanya firma. Firma itu adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan minimal 2 sekutu. Pendiri firma ini biasanya orang-orang yang saling kenal ya, saling mengenal. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan, konsultasi, hukum, dan keuangan. Mungkin kalau kalian jalan-jalan pernah lihat di pinggir jalan itu ada box ya, ada usaha firma, biasanya itu ada advokat ya, dan lain-lainnya, asuransi, keuangan ya. Kemudian ada persekutuan komanditer ya, atau disebutnya CV atau kerennya CV ya. Didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu. Kalau orang nyebutnya CV ya, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor ya, dan juga mengelola CV-nya tadi. Sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Jadi dia hanya memberikan modal saja, tapi tidak ikut mengelola. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini mungkin jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan modal yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga ada namanya PT atau perseroan terbatas. PT ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen atau bagi hasil. Bagi PT yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, kemudian ada namanya BUMN yang keempat ya, atau Badan Usaha Milik Negara. Ini adalah perusahaan negara yang keseluruhan atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat terbentuk dari perusahaan umum atau juga dari PT tadi perseroan terbatas. Nah, banyak sekali BUMN yang ada di Tanjung Pinang. Nanti silakan kalian bisa mencari informasi lebih lanjut tentang BUMN apa yang ada di wilayah kita. Nah, yang terakhir adalah koperasi. Ya, di Indonesia ini berkembang usaha yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Ya, usahanya adalah koperasi. Sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Nah, siapa sih yang disebut sebagai Bapak Koperasi ya? Yaitu adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Ada beberapa bentuk koperasi di Indonesia. Yang pertama ada koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada koperasi simpan pinjam ya, yang menyediakan layanan simpan pinjam uang untuk anggotanya. Ada koperasi produksi, menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Jadi anggotanya yang ikut memproduksi sebuah barang. Ada koperasi jasa ya, yaitu usaha yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan ya, kalau sekarang orang mengenalnya dengan Gojek atau Grab ya. Yang kelima adalah koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama yang mengelola berbagai jenis usaha. Jadi bisa merupakan gabungan dari berbagai koperasi yang ada di atas tadi yang kita jelaskan tadi, ada 4 ya. Baik, demikianlah penjelasan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar dari rumah. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.